baru bangun. Gue baru bangun banget nih. Mumpung masih subuh juga. Gue mau siap-siap dulu deh. Takut gue kesiangan ke sono. Oh iya, gue lupa. Jadi nama gue Muhammad Chandra Bagus Saputra. Oke, kayaknya itu aja dulu guys. Gue mau siap-siap dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. See you at UPN. Bye. Halo guys, gue Muti. Gue udah selesai siap-siap buat ketemu temen-temen yang lain di kampus. Tapi sebelum itu temenin gue makan dulu yuk. Oke, halo guys, perkenalin nama gue Rizky Angel Kami. Nah, sebelum gue berangkat ke kampus, biasanya gue kasih makan kucing-kucing gue dulu. Kebetulan gue punya kucing, ini kucingan. Nah, sebenarnya ada dua, yang ini Momo, satu lagi Bubu. Tapi Bubunya lagi main, gak tahu kemana. Nah, oke, kita kasih makan dulu. Ayo, makan. Nah, satu lagi datang. Itu Bubu namanya. Dia mau ikutan. Makan ya. Nah, satu lagi kayak nggak mau makan deh guys. Tuh, dia cuman dia nggak mau makan. Ada satu doang yang makan, si Bubu. Dia kayak mau masuk video juga. Halo, perkenalkan nama gue Nisa Fariza Aziat dengan NIM 20104120009. Jadi hari ini tuh mau kerja kelompok di kampus. Sebelum ke kampus kita make up dulu, oke? Pertama itu kita tuh cuci muka, udah cuci muka nih ya, gue udah cuci muka. Habis cuci muka kita pakai toner, ini udah muka. Langsung aja pakai tangan, kalau gue sih baiknya pakai tangan. Tunggu kering dulu. Oke, udah lumayan kering, jangan terlalu kering juga, masih. Terus kita pakai sunscreen. Oke, kita tunggu kering. Oke, udah kering. Sekarang kita pakai bedak. Jangan pakai bedak tabur doang sebenarnya. Jadi bingung kalau bagian dan selanjutnya. Udah deh. Sekarang kita lanjut ke yang lain. Dadah. Hai, halo semuanya. Nama gue Sheila Salma. Kalian bisa panggil gue Sheila. Asal jangan panggil sayang aja sih kalau ujung-ujungnya ngilang. Hari ini gue mau kerja kelompok. Males banget tapi gue udah siap. Dan sekarang gue mau izin dulu sama mama gue, mau pamit. Dan mohon doanya guys agar uang jajan hari ini banyak. Karena pasti kan lapar kerja kelompok. Tunggu ya. Ma, pamit dulu ya. Sebentar. Guys, mari berdoa. Semoga uang jajannya banyak. Hati-hati di jalan ya. Iya. Jangan ngebut. Aku di kampus ya. Ya. Dah. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Guys. Udah dapet uang jajan. Alhamdulillahirobbilalamin, rezeki anak soleh. Segitu dulu deh. Dah, gue mau kerja kelompok dulu. Halo guys, gue Amira.
hari ini gue mau ke kampus untuk kerja kelompok. Nah, ada beberapa barang nih yang gue bawa. Nah, barang pertama ada kamera, yang kedua ada binder, yang ketiga ada dompet, yang keempat ada hand sanitizer, dan yang kelima ada casan. Jadi, yuk, cus kita jalan. Hai guys, aku Septiani Rasaina Putri atau biasa dipanggil Caca. Aku dari kelas Hubungan Internasional A dan NIM aku 20 10 41 20 33. Nah, aku dari prodi Hubungan Internasional. Hai guys, gue Nadia. Dan gue baru banget sampai di kampus karena gue mau kerja kelompok sama Sarah. Jadi hari ini kita bakal kerja kelompok di basecamp kita biasa. Yoi. Jadi ikutin ya guys, jangan lupa ikutin. Stay tune. Guys, jadi sekarang kita udah siap kerja kelompok. Hai. Lagi ngapain sih? Boleh dong. Biasa lagi buka-buka makalahnya dulu. Gaya. Yang di sana lagi ngapain? Kita lagi nyiapin poin-poin penting aja sih buat nanti. Rajin ya. Iya. Gue bantuin apa nih? Bantuin doa kali. Bantuin dong. Gue taruh sini deh. Oke. Mas, gue nggak mau jadi anggota numpang Nana, jadi kalian ikutin ya. Terus guys. Ada yang lapar gak? Lapar coy. Guys, mau ikut jajan nggak? Mau lah. Ayo jajan. Let's go. Hai guys. Jadi sekarang kita lagi mau jajan karena kita lapar nggak sih? Lapar banget. Abis mikir pada mau makan apa? Kayaknya ayam geprek deh. Oke, let's go, ikutin kita ya. Bye. Nasi Pakistan ayamnya 4, Pakistan kambingnya 3. 200 deh semuanya, bebannya. Banget ya? Iya, kok mahal banget sih? Kok mahal banget ya? Semuanya kan mahal deh, belanjanya juga apa-apa mahal di pasar. Sekarang minyak goreng apa aja semuanya juga naik, bensin naik semuanya, jadinya apa-apa mahal. Makanya sekarang makanan sini mahal. Halo guys, kita udah selesai jajan. Yeay, makan siang. Guys, ikut kita yuk buat makan siang. Yuk, serius banget. Lihat deh, masa apa Rusia ngirim tentaranya buat nyerang Ukraina sih? Aneh banget gak sih? Loh, kok gitu? Ini ada apa aja sih? Minumnya minum aku. Meanwhile, Caca nelpon nih. Guys, Caca nelpon. Maaf banget, gue telat, gue kesiangan. Iya nih. Cacanya nggak bisa datang. Guys, kita nggak bisa datang guys.
Ada apa sih guys? Kenapa? Ini jadi Presiden Putin itu mau nyerang Ukraina. Militernya juga udah disiapin. Dan gue nggak setuju lah. Ya tapi kan Rusia tuh menginvasi Ukraina ada alasan tersendiri dong untuk menjaga ekstensi negaranya. Apalagi nih Ukraina yang mau join NATO itu kan juga udah jadi ancaman dong buat Rusia. Bentar, gak bisa gitu dong. Kan Rusia itu nyerang Ukraina, itu tuh udah melanggar kedaulatan Ukraina. Kan udah ada di hukum internasional kalau kita itu nggak boleh melanggar kedaulatan negara lain. Gue setuju sih sama apa pendapat Nadia, karena menurut gue ini juga salah satu kepentingan Rusia, di mana yang kita tahu kan Ukraina ini negaranya tuh ada di antara negara barat sama negara Rusia ya. Nah kalau misalkan Ukraina sendiri masuk ke negara NATO atau masuk ke ini organisasi NATO, otomatis ngancam keamanan di si Rusia itu sendiri. Jadi itu wajar sih. Tapi kalian sadar nggak sih konflik ini tuh bukan cuma tentang Rusia terancam, tapi juga akan berdampak banget sama banyak hal. Misalnya akan banyak warga yang terancam keselamatannya, masa depannya, dan banyak hal lagi yang akan mengancam Ukraina. Tapi kan kedua negara itu punya hubungan sosial yang erat juga. Terus juga persaudaraan mereka erat karena mereka itu dulunya di bawah Uni Soviet. Terus juga Rusia cuma mempertahankan buffer zone mereka karena kalau nggak dipertahankan bisa mengancam keamanan mereka. Ya walaupun Ukraina itu dulunya adalah salah satu negara pecahan dari Uni Soviet sama kayak Ukraina, sama kayak Rusia, bukan berarti Rusia itu punya hak dong buat melakukan invasi dan melakukan penyerangan yang mengancam hak asasi manusia. Iya benar, tapi kan yang jadi target dari serangan Rusia ke Ukraina ini pemerintahnya, bukan masyarakat sipilnya. Kalaupun emang ada korban dari masyarakat sipil, yaitu di luar kendali, namanya juga perang. Perang-perang lain aja akan korban lebih banyak daripada perang Rusia dan Ukraina. Terus kenapa perang Rusia dan Ukraina ini jadi masalah yang besar banget gitu? Padahal ini cuma masalah antara kedua negara, yaitu Rusia sama Ukraina. Ini tuh pasti ada media yang membesar-besarkan dan juga aktor-aktor lain, negara-negara lain yang ikut membesar-besarkan gitu. Guys, daripada kita ribut mulu, gue nemu video nih di YouTube. Itu tentang solusi yang bisa ditawarkan Indonesia untuk atasi perang Rusia-Ukraina ke negara G20. Nonton bareng yuk. Yuk. Sahabat Kompas.com, Menlu Retno berencana akan berkeliling ke negara-negara anggota G20 untuk mencari solusi terkait konflik Rusia-Ukraina sebelum konferensi tingkat tinggi G20 digelar pada November mendatang. Dalam hal ini, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyarankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan 4 hal yang bisa ditawarkan kepada negara-negara tersebut. Adapun keempat hal tersebut antara lain, hal pertama, Menlu Retno harus memberi pemahaman kepada negara-negara pro-Amerika Serikat bahwa Rusia meminta jaminan bahwa NATO tidak melakukan ekspansi ke timur. Kemudian yang kedua, Menlu Retno harus meminta negara-negara Eropa untuk membuat jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Ketiga, bertemu dengan Rusia dan meminta Rusia melakukan gencatan senjata. Dan yang terakhir, Menlu Retno disarankan mendatangi Ukraina untuk membujuk Presiden Zelensky tidak melakukan provokasi ke Rusia dan lebih mengedepankan rakyatnya. Hikmahanto menuturkan bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya bahwa Indonesia ikut mencari solusi untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, diplomasi secara aktif ini akan jauh lebih baik ketimbang berharap konflik itu akan reda seiring waktu. Di sisi lain, Retno mengatakan bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 ingin berkontribusi dalam memberi masukan mengenai penyelesaian masalah Ukraina. Hal ini sejalan pula dengan klaim Retno bahwa pemerintah Indonesia telah bergerak dalam upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina sejak hari pertama invasi, tepatnya pada 24 Februari lalu.
things which is happening now in our country, it's not acceptable. It's something which I cannot even describe. So that's why we need to stop this aggression altogether, and we need to win, because Ukraine is the country of freedom. Ukraine is never gonna give up. So, but the thing is, which I would like to say as well, that a lot of countries maybe don't understand that today is Ukraine, but tomorrow can be you. So that's why we need to be united, and you need to beat this Russian aggression altogether. У кожного з українців є головна мрія. Це зупинити війну. Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне, що я мрію про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажуть про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям в цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Дякую. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все. Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Все, что не устраивает гегемона, власть придержащих объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот, все, что кажется им выгодным, преподносится как истина последней инстанции. Продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено. То, о чем сейчас говорю, касается не только России. И не только у нас вызывает озабоченность. Это касается всей системы международных отношений, а подчас даже и самих союзников США. После развала СССР фактически начался передел мира. И сложившиеся к этому времени нормы международного права, а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты, стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне. Конечно, в практической жизни, в международных отношениях, в правилах по их регулированию нужно было учитывать и изменение ситуации в мире, и самого баланса сил. Однако делать это следовало профессионально, плавно, терпеливо, с учетом и уважением интересов всех стран, и при понимании своей ответственности. Но нет. В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по другому сценарию. За примерами далеко ходить не нужно. Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не любят вспоминать те события. А когда мы говорим об этом, предпочитают указывать не на нормы международного права, а на обстоятельства, которые трактуют так, как считают нужным. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
нелегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину непрекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны. Трагедия, на которую обрекли сотни тысяч, миллионы людей не только в Ливии, но и во всем этом регионе, породила массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу. Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкций Совета Безопасности ООН – это не что иное, как агрессия, интервенция. Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в Ирак, тоже без всяких правовых оснований. В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этого публично, на глазах у всего мира, госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть. Guys, kan udah sore nih. Kita rapi-rapi yuk, siap-siap pulang. Yuk. Boleh. Buang sampah di tempatnya, guys. Ikut rapi-rapi guys. Oleh-oleh gorengan. Halo guys, kita udah selesai. Mau pulang. Ya. Makasih ya udah ngikutin keseharian kita hari ini. Ayo kita pulang. Yuk. Kita mau ke depan, mau Pulang. Dadah guys, makasih udah ngikutin kita hari ini. Mari pulang. Guys, aduh gue tuh baru bangun banget loh jujur. Terus gue sebenarnya masih ngantuk, tapi gue udah join room ini nih. Kalian gimana? Sama, gue juga baru bangun nih, masih ngantuk. Gue pun sebenarnya belum mandi guys, jadi gue meluangkan waktu untuk diskusi kita kali ini. Sama-sama, gue juga belum mandi loh padahal. Sama guys, belum mandi juga. Langsung join Zoom aja. Gak apa-apa guys, kita lanjutin yang kemarin. Penasaran banget gak sih lagian? Kasusnya kan lagi hot banget. Masa lo gak mau sih bahas sesuatu yang hot gitu? Benar-benar. Boleh. Tambah yang kemarin juga kayak masih ngegantung gak sih, kayak kurang nampol gitu untuk diskusinya. Jadi kayak lanjut aja gak sih tahap hari kedua gitu kita diskusi, kan semakin seru. Yaudah ayo diskusi, gue ngambil lontong sayur dulu ya. Oke deh. Udah yuk guys, kita lanjut bahas yang kemarin. Jadi gimana nih? Oke, menurut gua apapun alasannya penyerangan itu tuh nggak baik. Walaupun emang Rusia tuh nggak nargetin masyarakat sipil, tapi tetap aja kayak penyerangan itu tuh pasti bakalan berdampak sama banyak hal kayak infrastruktur, kayak sekolah, fasilitas kesehatan, tempat keagamaan. Terus dengan adanya pengerusakan itu nantinya bakalan berdampak ke generasi Ukraina selanjutnya. Nah, gue setuju tuh sama Caca. Kan kemarin kita habis jajan tuh. Ibu-ibunya juga bilang kalau harga-harga itu pada naik. Nah, ini tuh bisa jadi imbas dari perang Rusia-Ukraina ini yang bikin harga-harga bensin naik, terus merambah deh ke harga-harga barang yang lain. Nah, menurut gue ini kenapa ini bisa terjadi, karena hal tersebut sih wajar sih yang Rusia ngelakuin, karena ini salah satu bentuk keamanan
negara mereka atau ngejaga negara mereka dari serangan-serangan yang dilakuin oleh blok barat ataupun dari Ukraina itu sendiri. Tapi kalau misalnya kayak begitu, ini kan berarti nanti jadi berdampak ke dunia dong. Jadi walaupun Rusia itu melancarkan operasi militer ke Ukraina, pasti kan pengungsi-pengungsi dari Ukraina tuh bakal banyak yang lari ke seluruh dunia, bahkan ke berbagai negara gitu ya. Berarti kan artinya nanti gara-gara serangan si Rusia ini, banyak warga negara Ukraina yang terpaksa pindah rumah karena rumahnya dihancurin, tempat tinggalnya dihancurin, komplek-kompleknya dihancurin. Jadi kan seluruh negara itu harus bisa ngerubah kebijakan keimigrasiannya nanti. Jadi ibarat kata tuh kayak gara-gara Rusia ini nanti ada darurat imigrasi. Tapi ya kalau ngomongin pengungsi, adalah pembukaan jalur buat masyarakat Ukraina yang mau imigrasi ke negaranya. Jadinya Rusia tuh kayak bertanggung jawab atas intervensi yang dilakukan, bahkan juga ngasih supply bahan pokok ke Ukraina. Menurut gue ya, kemungkinan dibalik bertanggung jawabnya Rusia dengan menerima pengungsi dari Ukraina itu ada tujuan lain atau maksud lain, kayak misalnya dia ingin memperkuat pengaruhnya Rusia di Ukraina terhadap masyarakat Ukraina. Itu pendapat gue sih. Nah, itu dari video yang digambarin aja kelihatan kan kalau kondisi Ukraina itu udah hancur banget. Bisa dilihat kan ada gedung-gedung banyak yang hancur, sekolah, fasilitas kesehatan, bahkan tempat ibadah pun juga ada yang hancur gitu. Pokoknya fasilitas publik itu banyak yang hancur. Ini kan berarti Presiden Rusia ini Putin tuh egois dong dalam menentukan pengaruhnya di Ukraina gitu. Terus juga katanya ada gencatan senjata, tapi masih aja terjadi pelanggaran gitu di gencatan senjata ininya. Udah dapat sanksi juga, diskualifikasi ya kan Rusia ini di tim olahraga, tapi masih aja gitu Rusia ngelancarin operasi ini. Gua nggak setuju sih. Tapi kalau dari berita sebelumnya itu kan rudal Amerika Serikat sama NATO diarahin ke Rusia dengan keadaan siap tembak nih. Nah, karena itu sih Presiden Putin marah terus ngerespon pakai operasi militer. Kalau udah gitu, jadi kelihatan kan guys kalau misalkan ada dilema keamanan di Rusia yang berdampak ke Ukraina. Tapi kalau misalnya gitu, tapi kan walaupun gitu, kalau belum ditembakin rudalnya ke Rusia, berarti kan belum ada peluru yang jatuh, Jadi seharusnya tuh jangan balas dulu dengan peluru. Ya kan ibarat kata, ya bisa dibahas dulu lah baik-baik gitu melalui diskusi atau negosiasi atau diplomasi antar kedua negara. Terus juga fungsi perundingan ini kan biar mencegah terjadinya konflik yang merugikan antara kedua negara gitu. Rusia juga tidak dibenarkan untuk menggunakan ancaman atau kekerasan apapun terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik si Ukraina. Atau dengan cara apapun, ini juga bertentangan banget cara Rusia itu dengan pasal PBB, pasal 2 ayat 4 di Piagam PBB. Tapi ya kalau menurut gue apa yang dilakuin sama Rusia itu cuma sebagai bentuk antisipasi sih supaya Ukraina itu nggak nyerang Rusia duluan. Terus kalau misalkan kalian pernah lihat nih berita kalau Kementerian Pertahanan Rusia itu dapat loh dokumen rahasia yang membuktikan kalau ternyata Ukraina udah lebih dulu merencanakan serangan ke Rusia di bulan Maret kalau nggak salah. Jadi tuh serangan itu bentuknya separatis terhadap pemerintah Rusia. Nah, Kementerian Pertahanan Rusia itu juga nerbitin tuh 6 halaman dokumen kalau nggak salah yang menunjukkan kalau Kiev itu jadinya merencanakan serangan militer di daerah pemberontak yang didukung oleh Rusia di Donbas. Melalui dokumen itu juga tuh Ukraina mengatur pelatihan kelompok taktis batalion dari Brigade Operasional keempat untuk melakukan pertempuran khusus dalam operasi gabungan sebagai bagian dari Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina. Nah, jadi menurut gue wajar aja sih kalau Rusia menanggapi serius gitu dari rancangan serangan Ukraina, karena kan ya negara mana sih yang mau negaranya diserang. Jadi menurut gue apa yang dilakuin Rusia itu cuma sebagai bentuk antisipasi dari negara mereka. Tapi ya kalau misalnya ngelakuin antisipasi buat kan bisa dilakukan dengan teguran keras aja dong, nggak usah pakai cara militer langsung gitu. Kan bisa menggunakan kayak patroli laut, patroli udara, atau pengiriman pasukan di perbatasan Ukraina. Nah, kebijakan politik Rusia untuk mengambil tindakan militer ke Ukraina itu juga kan menggunakan pasal 51 Piagam PBB tentang hak pembelaan diri. Tapi itu tuh sama sekali tidak didukung oleh fakta, argumentasi, atau dasar hukum yang jelas.
serangan itu justru merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina yang sama sekali tidak benar. Tapi Riz, kalau misalnya ngasih teguran tanpa membuat kerusakan yang besar, kalian ini tuh cenderung nggak takut gitu. Contohnya nih, sebelum ini tuh Rusia juga udah pernah loh ngasih ancaman biar nggak ngusik dua kota itu Luhansk dan Donetsk, tapi Ukraina tuh tetap aja memiliki niatan untuk ngelakuinnya gitu. Tapi menurut gua dengan memberikan teguran yang besar yang berdampak pada kerusakan negara Ukraina sendiri, Rusia itu menurut gua memang lebih terkesan lebih berkuasa sih. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Rusia merupakan senjata makan tuan kalau menurut gua sendiri ya. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari serangan militer Rusia ke Ukraina sendiri justru lebih banyak membuat banyak hubungan kerjasama jadi putus pada negara Ukraina. Terus Rusia juga mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis ini merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial dari kedaulatan Ukraina. Nah, menurut gua itu pun tidak sesuai dengan prinsip dari Piagam PBB. Nah, dengan ikut campurnya Putin dalam dua wilayah itu, juga ada berita yang katanya termasuk dari memperbaiki citra Putin yang disebut mulai redup di dalam negeri akibat yang mana Putin ini dianggap tidak becus dalam terkait kasus pandemi COVID-19. Tapi ya Ca, menurut gue sebenarnya ini adanya invasi ini tuh nggak ngasih kerugian yang besar gitu untuk Rusia, karena adanya invasi ini tuh ngasih kesadaran nih untuk negara luas kalau kekuatan militer Rusia ini nggak bisa dianggap main-main. Terus juga dengan beraninya operasi militer sama aja kayak ngasih teguran ke negara sekitar khususnya blok barat sama negara Ukraina ataupun AS yang berani ngusik kepentingan dari Rusia ini sendiri. Nah, selain itu kan kemarin juga sempat nih disebutin kan dari ibu-ibu jualan itu, dia ngomong kalau semua harga naik, salah satunya karena bahan bakar naik. Nah, ini kan juga salah satu bentuk dampak dari blokade ekonomi yang dilakukan oleh si Rusia itu sendiri. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat nih kalau Rusia ini punya kendali atas pasar global. Terus tadi lu tuh sempat bilang kan kalau Piagam PBB ini tuh si Rusia ini ngadain invasi otomatis melanggar Piagam PBB. Sebenarnya tuh acuan hukum yang diterapin tuh bisa ada acuan lain loh. Ada juga acuan hukum mengenai hukum humanitarian law, di mana itu perang itu dianggap boleh asalkan ada perlindungan kepada masyarakatnya dan tidak menyerang masyarakat sipil. Nah, Rusia ini kan pas ngadain invasi ini juga salah satu hal yang dilakuin itu dia bukan menargetkan masyarakat sipil ya, bahkan mereka pun memberikan fasilitas pengungsian bagi masyarakat sipil itu sendiri. Terus mereka juga ngasih tunjangan ataupun bantuan untuk masyarakat itu sendiri. Kayak kemarin yang Sheila omongin, nah dari situ tuh bisa dikasih lihat kalau misalkan sebenarnya Rusia ini nggak melanggar aturan-aturan dari adanya perang itu sendiri gitu sih. Tapi nih Ami, beberapa tanda Rusia itu melakukan invasi itu kan sama aja menantang negara besar lainnya dong, kayak Amerika Serikat contohnya. Walau Rusia itu emang nyerang pemerintahannya, tetap aja kan itu tuh kan nggak disadari karena yang mereka lakukan juga kan melakukan hal fisik. Contohnya kayak pas waktu Rusia kirim rudalnya, terus sampai kena tempat tinggal, rumah, sekolah, sampai rumah sakit. Terlebih lagi bagi gua hilangnya nyawa sampai ratusan orang itu kan termasuk salah satu pelanggaran HAM, pelanggaran langsung terhadap Konvensi Jenewa 1949. Khususnya Konvensi Jenewa keempat yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan warga sipil. Serangan itu juga kan merupakan pelanggaran terhadap pasal 51 ayat 5 huruf B Protokol Tambahan 1 tahun 1977 yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, terus juga cedera pada warga sipil dan kerusakan objek sipil. Tapi si Rusia itu ngelakuin hal itu, jadi dia melanggar dong.
Nah guys, sebenarnya Rusia cuma nggak suka aja nih sama pemerintahan Ukraina. Tapi karena hal itu, secara nggak langsung malah berdampak ke masyarakat Ukraina. Nah daripada kita ributin hal ini, misalkan kita kalau ngelihat negara kita, Indonesia yang masih abstain dan nggak mihak siapapun, nah kita sebagai warga negara Indonesia yang bukan warga negara kedua belah pihak, kalau bisa jangan ikut campur lebih dalam nggak sih? Tapi di lain sisi sebenarnya kalau sebagai mahasiswa HI udah bagus banget nih buat kita sharing-sharing tentang konflik ini. Tapi seharusnya sama sih, jangan terlalu berlarut kalau ngebahas ini. Mendingan kita tunggu aja keputusan yang terbaik buat kedua negara karena kan konfliknya juga masih berlangsung ya sampai sekarang. Yaudah yuk guys, daripada kita debat terus, mendingan kita nobar aja film-film yang berkaitan sama konflik Rusia-Ukraina ini. Nah, gua ada nih 5 film yang berhubungan. Ada Reflection, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, ada The Earth is Blue as an Orange, ada Homeworld, ada Atlantis. Nah, kira-kira pada mau yang mana nih? Kalau menurut gue sih yang ini aja kali ya, Winter on Fire yang Ukraine's Fight for Freedom. Itu kalau gue lihat sih reviewnya bagus, terus juga bahas tentang aksi demonstrasi gitu, katanya dipicu oleh keputusan pemerintah Ukraina yang ada tahun 2014 itu. Katanya sih bagus guys, itu aja kali ya. Boleh tuh. Boleh. Boleh tuh, setuju. Ini bagus ya film. Ayo kita nonton. Boleh, mau nonton. European Union leaders and Ukraine have failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev. Сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении. Мы тут, чтобы до вас еще Украина, это единственная Европа. Когда уже начали собираться студенты, стало понятно, что это уже, что здесь что-то будет происходить. Никакой агрессии, только мирная акция! Хотели на корне сразу это все поломать, задавить, сразу, чтобы даже никому повадно не было. Но реакция оказалась обратная. Ми не боїмося смерті заради свободи. Майдан – це голос народу. Голос народу – це голос Божий.